Rum dipercaya sebagai satu-satunya anggota organisasi hitam yang keberadaannya masih misterius setelah pemimpinnya sendiri. Namanya sendiri pernah beberapa kali disinggung dalam perilisan serial manga detektif Conan ini. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, saya akan mengupas tuntas siapa sebenarnya Rum di organisasi hitam ini. Ikuti terus video saya sampai akhir. Something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space. Halo teman semua, kembali lagi bersama saya di channel Kisah Para Pahlawan. Pada video kali ini, saya akan mengungkap identitas Rum yang dipercaya sebagai orang kedua dalam organisasi hitam dalam serial detektif Conan. Rum sendiri adalah orang yang mempunyai jabatan kedua tertinggi dalam organisasi hitam. Renya Karasuma sebagai bos organisasi hitam bahkan sangat mempercayakan dirinya dalam organisasi. Hal tersebut terbukti dengan diangkatnya ia sebagai tangan kanan serta informan terpercaya Renya Karasuma dan mempunyai kode name 002. Ia sering mengambil suatu keputusan sendiri di dalam organisasi tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan Karasuma. Namun walaupun begitu, jika Rum melakukan suatu tindakan yang dapat mengancam kerahasiaan organisasi hitam, maka Karasuma tidak akan segan-segan untuk membunuhnya. Hingga serial detektif Conan ini dirilis, belum diketahui secara pasti siapa sebenarnya wajah di balik nama Rum ini. Bahkan semua anggota yang ada dalam organisasi hitam belum ada yang pernah bertemu dengannya secara langsung. Nama Rum sendiri muncul pertama kali pada manga detektif Conan chapter 898, sedangkan di animenya terdapat pada episode 783 oleh Hidemi Hondo melalui pesan singkat dari ponselnya. Tetapi hingga perilisan serial detektif Conan ini, sudah banyak penggemar yang memprediksi bahwa Rum saat ini tengah menyamar sebagai Koki Sushi Iroka Beika yang juga dikenal dengan nama Kanenori Wakita. Karena Aibara pernah mengatakan salah satu ciri Rum yang diketahui oleh beberapa anggota organisasi adalah ia hanya mempunyai satu mata karena satu mata sebelahnya mengalami luka. Dalam beberapa pekerjaan dilakukan oleh organisasi hitam, Rum berperan sebagai orang yang membantu pimpinan organisasi dalam memerintahkan pekerjaan setiap anggota organisasinya dan memprioritaskan tujuan dari organisasi hitam. Setiap kali ia berbicara dengan bawahannya, ia selalu mengubah suaranya yang dimaksudkan untuk melindungi identitasnya. Beberapa tahun yang lalu, Rum pernah terlibat dalam kasus pembunuhan. Kasus pembunuhan tersebut terjadi di Amerika yang melibatkan beberapa orang, seperti tewasnya seorang yang bernama Koji Haneda, ia adalah seorang pemain shogi terkenal, dan juga Amanda Hugas, seorang wanita tua kaya yang memiliki hubungan dengan FBI dan CIA. Dalam peristiwa tersebut juga menyebabkan hilangnya Asaka, yaitu pengawal Amanda, dan Sutomu Akai. Ia adalah agen MI6 yang ditugaskan untuk menyelidiki kematian Koji Haneda. Hingga beberapa waktu kemudian, agen FBI bernama Suichi Akai berhasil menyusup ke organisasi hitam dengan kode name Ri bekerja di bawah Gin. FBI berupaya untuk menangkap Gin dengan memasang jebakan di sebuah gudang tempat pertemuan yang akan dilakukan oleh Ri dan juga Gin. Namun sayangnya, agen FBI Andre Kamel membuat kesalahan dengan mengungkapkan identitas dirinya yang seorang FBI di depan seorang lelaki tua yang dipercaya sebagai Rum. Rum memang sedang mengintai tempat tersebut dengan menyamar sebagai lelaki tua. Kamel yang merasa khawatir dengan lelaki tua tersebut akan terluka karena akan adanya kontak senjata dengan Gin, maka membuatnya pergi dari lokasi gudang pertemuan dan mengungkapkan identitas sebenarnya. Sehingga pengungkapan yang dilakukan Andre Kamel menyebabkan organisasi hitam mengetahui identitas Suichi Akai yang sebenarnya dan memberitahu Gin tentang peristiwa tersebut. Rum kemudian mengirimkan foto Suichi Akai dan juga Andre Kamel ke court untuk memerintahkannya membunuh agen FBI tersebut bila melihatnya. Rum juga diketahui sangat tertarik dengan Shinichi Kudo dan telah memerintahkan Bourbon untuk mengumpulkan informasi tentang detektif sekolah menengah tersebut. Rum juga menganggap Yusaku Kudo sebagai ancaman bagi organisasi hitam dan memerintahkan Permon untuk menyelidikinya. Hingga akhirnya pada beberapa waktu kemudian, Rum pergi menyamar sebagai Koki Sushi Iroka Beika dengan nama samaran Kanemori Wakita. Tepatnya sendiri terletak dengan kantor detektif Kogoro Mori. Hal ini membuktikan bahwa Rum sangat tertarik dengan Kogoro Mori dan sengaja memilih lokasi yang strategis untuk menyelidiki dan memantau Kogoro Mori dari jarak dekat. Hal ini disebabkan karena keterlibatan Kogoro yang baru-baru ini dalam kasusnya melibatkan organisasi hitam, termasuk kasus pembunuhan Koji Haneda. Wakita melakukan pekerjaan dengan menyelidiki Kogoro Mori dan menjadi muridnya untuk mendapatkan lebih banyak informasi mengenai dirinya. Dalam beberapa siluet, Rum ditampilkan sebagai pria botak yang cukup tinggi dengan postur tubuh yang gemuk, dengan mata kirinya yang terluka dan diganti dengan mata buatan.
Tetapi dari beberapa informasi anggota organisasi hitam mengatakan bahwa Rum sebagai pria yang bertubuh kekar dan terlihat sudah cukup tua, sehingga belum diketahui secara pasti siapa sebenarnya Rum, karena ia dipercaya sering melakukan penyamaran untuk merahasiakan identitas dirinya yang sebenarnya. Saat ini, Rum dipercaya menyamar sebagai Kanemori Wakita dan telah mengubah sedikit tubuhnya dengan rambut hitam yang pendek, sedikit kumis, gigi yang menonjol seperti gigi kelinci, dan sedikit balutan medis di mata kirinya. Conan sempat bertanya kepada Bourbon tentang Rum, dan ia mengatakan bahwa Rum sebagai seorang pria yang sangat tidak sabaran, mampu mengenai sesuatu yang mencurigakan, dan menyelidiki siapapun yang ia anggap ancaman bagi organisasi hitam. Tetapi dalam penyamaran sebagai Kanenori Wakita, ia diperlihatkan sebagai seorang yang mau belajar, mencintai keadilan, dan menyukai sushi. Ia juga mengaku menyukai berbagai macam cerita misteri sejak kecil. Dalam perilisan serial detektif Conan, orang yang diperiksa sebagai Rum pernah beberapa kali dimunculkan dalam cerita seperti yang pertama, kasus pencurian tiket taruhan kuda. Kanenori Wakita berusaha mendekati dan menyelidiki Kogoro Mori dari jarak dekat. Untuk itu, ia bekerja di Sushi Baika Iroha yang berdekatan dengan kantor Kogoro Mori. Kogoro Mori yang telah memenangkan tiket taruhan kuda mengunjungi kedai sushi Baika Iroha untuk membeli sushi dengan paket spesial untuk merayakan kemenangannya. Conan yang bertemu dengan Wakita yang menggunakan penutup mata di sebelah kirinya teringat tentang Rum yang mempunyai luka pada mata kirinya. Conan kemudian bertanya kepada Wakita tentang mata kirinya tersebut. Ia pun menjawab ada sesuatu di matanya yang membengkak sambil menyodorkan matanya ke Conan, Kogoro, dan Ran untuk melihatnya. Namun sayangnya mereka semua menolak untuk melihatnya. Hingga akhirnya terjadi kasus pencurian tiket taruhan kuda oleh seseorang yang kabur ke kedai sushi Baika Iroha. Wakita kemudian menantang Kogoro untuk membongkar kasus pencurian tiket taruhan kuda ini. Dan setelah beberapa deduksi yang dikatakan oleh Wakita atas tersangka pencurian tiket taruhan kuda ini ternyata meleset, Conan akhirnya menituduhkan Kogoro untuk membongkar kasus pencurian tiket taruhan kuda ini. Setelah Conan berhasil mengungkapkan pelaku pencurian sebenarnya, Wakita memintanya untuk dijadikan murid oleh Kogoro dan akan memberikannya diskon untuk makan sushi di tempatnya sebagai imbalannya. Yang kedua, kasus perjalanan sekolah Crimson. Sebuah kasus pembunuhan di Kyoto menarik perhatian dunia. Seorang pemilik rumah yang sebenarnya adalah penggemar keluarga Kudo dan mengatakan bahwa Shinichi Kudo yang diduga telah meninggal membantu menyelesaikan kasus pembunuhannya tersebut. Kanenori Wakita yang sedang menyelidikinya mencoba mengunjungi tempat tinggal Kudo. Ia kemudian terlihat berbicara dengan Hiroshi Agasa dan mengatakan bahwa ia datang untuk mengantarkan sushi ke rumahnya. Tetapi sayangnya ia tidak bisa datang karena banyaknya orang yang mengelilingi rumah Shinichi Kudo. Ayah dan ibu Shinichi kemudian berhasil menyelesaikan situasi dengan berdiskusi dengan para penggemar untuk membatalkan keinginannya untuk melihat Shinichi yang kembali dari Kyoto. Saat Wakita melihat peristiwa tersebut, ia mengirimkan email ke Bourbon dan memerintahkannya untuk mengumpulkan informasi tentang Shinichi Kudo. Yang ketiga, kasus pegunungan bersalju Nagano. Kanenori Wakita yang pergi bersama dengan Conan, Kogoro, dan Bourbon ke pegunungan Nagano setelah sebelumnya ia menerima permintaan dari seseorang untuk menyelidiki kasus bunuh diri di sebuah gereja tua. Sesampainya mereka di gereja, mereka berkumpul dengan beberapa orang dan terungkap bahwa ada seseorang yang telah mengumpulkan mereka semua dan merahasiakan identitasnya. Hingga pada akhirnya mereka menyadari bahwa mereka semua sedang terkurung di dalam gereja dan ada dua orang yang bersama mereka telah terbunuh. Akhirnya mereka semua memutuskan untuk bekerja sama secara berpasangan untuk menyelidiki kasus pembunuhan tersebut. Wakita berpasangan dengan Kogoro dan Conan berpasangan dengan Amoru. Mereka semua bekerja sama untuk menyelesaikan kasus pembunuhan tersebut. Hingga pada akhirnya Conan bertanya kepada Amoru tentang Rum. Amoru pun mengatakan bahwa Rum sebagai seorang yang sangat tidak sabaran. Yang keempat, Kogoro Mori yang kebingungan. Ketika Kogoro Mori mendapati dirinya terjebak di toilet karena kurangnya kertas toilet di dalam kamar mandi, Wakita pun muncul kepadanya untuk mengantarkan sushi. Wakita terlihat tidak sabar menunggu Kogoro untuk mengambil pesanannya yang akan digunakan untuk berkunjung ke rumah Yuko Okino. Mereka kemudian mendapati kasus pembunuhan dengan pengkodean yang aneh dan misterius, tetapi terlihat bagaimana Wakita berhasil menunjukkan kemampuan deduktifnya yang sangat baik. Yang kelima, kasus secara TV Yusaku Kudo. Dalam beberapa kesempatan, Rum terlihat memerintahkan Permun untuk menyelidiki Yusaku Kudo
dan menganggapnya sebagai ancaman bagi organisasi hitam. Yang keenam, kasus pembunuhan berantai FBI. Ketika beberapa agen FBI terbunuh setelah organisasi hitam mengartikan perkataan mereka untuk pertemuan, FBI memasang kode palsu dengan upaya untuk memancing mereka keluar. Namun sayangnya, Rum mampu mendeteksi kode palsu tersebut sehingga membuat bawahannya melawan dan menyerang agen FBI. Andre Kamel yang berhasil lolos dari pengejaran anggota organisasi hitam yang bernama Podka dan Chianti berhasil kabur dan mencari perlindungan di Pulau Umizarujima. Podcast sempat mengatakan bahwa Rum telah mengubah penampilannya dan saat ini ia menggunakan nama aneh yang diketahui oleh agen FBI. Walaupun usaha kerjasama antara Subaru Okia dan Conan berhasil menyembunyikan Andre Kamel untuk sementara waktu, Rum akhirnya menemukan tempat persembunyiannya dan memerintahkan Gin untuk membakar pulau tersebut, sehingga membuat Andre Kamel pergi ke tempat lain. Atas kejadian tersebut, organisasi hitam tertipu karena berpikir mereka telah berhasil membunuh agen FBI Andre Kamel. Namun setelah peristiwa kasus pembunuhan berantai FBI, Rum dimarahi oleh pemimpin organisasi hitam Karasuma dan ia mengatakan bahwa tindakannya di Pulau Umizarujima cukup membuat perhatian banyak orang sehingga dapat mengancam kerahasiaan organisasi. Tetapi walaupun mendapatkan teguran dari Karasuma, Rum mengatakan bahwa Karasuma sempat senang dan memujinya dengan peristiwa yang terjadi karena anggota bawahannya telah berhasil membunuh orang yang sangat dilindungi oleh FBI. Rum kemudian mengganti penyamarannya dan datang ke Sushibeka Iroha sebagai Kanemori Wakita. Yang ketujuh, kapsul waktu Akemi Miyano. Rum yang dipercaya sebagai Kanemori Wakita mengantarkan Sushi ke sekolah dasar Teitan untuk reuni kelas 6A. Ia menyadari bahwa Akemi Miyano termasuk dalam bagian dari kelas kelulusan ke-19. Ia sempat berpikir di dalam hatinya bahwa mana mungkin orang yang telah tewas dapat hidup kembali. Aibara yang menyadari kedatangan Wakita ke sekolahnya saat tidak langsung membuatnya ketakutan dan Conan pun pergi keluar kelas karena merasa khawatir dengan Aibara. Conan sempat bertanya kepada seorang kakak kelasnya apakah ada orang yang mencurigakan lewat. Ia pun mengatakan hanya mendapat kiriman pizza dan sushi yang datang di dekat lokasinya tersebut. Conan kemudian lega atas semua kekhawatirannya dan menyimpulkan bahwa Aibara hanya bereaksi berlebihan dan tidak menyadari fakta yang sebenarnya bahwa kita adalah anggota organisasi hitam yang sedang menyamar. Itulah penjelasan tentang mengungkap identitas Rum yang percaya sebagai orang kedua dalam organisasi hitam dalam serial detektif Conan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih.